2 Raja-Raja 18 ayat 13, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur dan menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu, Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Ayat 17. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di Jalan Raja pada padang tukang penatu. Ayat 18. Dan ketika mereka memanggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, gitu ya. Ayat 19 dikatakan, lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Raja Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kukira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku." Ayat 21, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Oke, saya rasa sampai sana. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah sepenggal cerita tentang Raja Hizkia, yaitu Raja Yehuda, gitu ya. Sebelumnya kalau Anda baca di pasal 18 di ayat-ayat atasnya, bagaimana saya diceritakan bahwa Hizkia ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan juga dia dikatakan tugu berhala, bahkan tongkat ular tembaga Musa juga dihancurkan pada zaman Hizkia, gitu ya. Kemudian dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-9 dikatakan pada tahun ke-4 Raja Hizkia, atau pada tahun ke-7 Raja Hosea. Pada waktu itu di kerajaan Israel itu adalah Raja Hosea, di kerajaan Yehuda adalah Raja Hizkia. Dan dikatakan pada tahun ke-4 Raja Hizkia dan tahun ke-7 Raja Hosea, Asyur mulai menyerang. Waktu itu rajanya adalah Salmaneser, gitu ya. Asyur mulai menyerang dan selama 3 tahun akhirnya kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur. Jadi kerajaan utara jatuh, dikatakan dalam ayat 13, itu adalah di ayat yang 10 pada tahun ke-6 Hizkia dan tahun ke-9 Raja Hosea. Pada waktu itulah Samaria jatuh dikepung dan kerajaan utara jatuh ke Asyur. Pada waktu itu rajanya masih Salmaneser sebagai raja Asyurnya, gitu ya. Dan kita tahu ceritanya bahwa setelah itu kerajaan utara atau kerajaan Israel jatuh. Tetapi kemudian Asyur tidak hanya menyerah sampai begitu saja. Asyur mencoba untuk menyerang juga kerajaan selatan yang pada waktu itu rajanya adalah Raja Hizkia. Dan dia seorang yang benar, dia seorang yang mengandalkan Tuhan, dia seorang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, gitu ya. Dan tadi kita udah sampai pada ayat yang tadi dikatakan di ayat 13, itu pada tahun ke-14, gitu ya. Tahun ke-14 akhirnya Asyur menyerang lagi. Cuman waktu itu rajanya bukan lagi Salmaneser, tetapi rajanya adalah Sanherib, ya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana waktu itu Yerusalem berhasil direbut. Walaupun dalam satu kondisi waktu itu umat Tuhan belum dibuang seperti kerajaan utara. Kerajaan utara mereka semua udah dibuang, udah dibawa ke Asyur, gitu ya. Dan kerajaan selatan pada waktu itu dalam kondisi bahwa Hizkia sudah dikalahkan, Hizkia sudah dikuasai, Yerusalem sudah direbut oleh Asyur, gitu ya. Tetapi pada waktu itu kerajaan Hizkia masih ada, dan kemudian orang Asyur, Raja Asyur dalam hal ini adalah Sanherib, meminta kepada Hizkia suatu bentuk upeti, gitu ya. Dan Hizkia mengatakan, oke, aku sudah bersalah, bebankan sesuatu kepadaku, aku akan bayar supaya kamu undur, gitu ya. Dan kita tahu tadi dikatakan dalam firman Tuhan bagaimana dia mempersembahkan sejumlah barang-barang tertentu, berapa talenta emas tadi sudah dikatakan dalam firman Tuhan yang dikirimkan. Bahkan dikatakan Hizkia sampai mengerat emas dari jenang-jenang pintu rumah Tuhan, gitu ya, untuk membayar semuanya kepada Raja Asyur, dalam hal ini Sanherib.
yang dia mengirim utusannya salah satunya oleh kepala istana dan juru minumannya, gitu ya. Dan kalau Anda lanjutkan ceritanya, di sini digambarkan bagaimana pada waktu itu utusan dari Raja Asyur, dalam hal ini adalah juru minuman dan kepala istana, waktu itu mulai melakukan sesuatu yang merendah-rendahkan Hizkia, mulai melakukan sesuatu yang menjatuhkan mental Hizkia untuk menggambarkan bahwa kamu sudah tidak ada harapan lagi, kepada siapa lagi kamu berharap, gitu ya. Kepercayaan macam apa yang kamu pegang, gitu ya. Dan itu dilakukan terus oleh kepala istana dan juru minuman dari utusan dari Raja Sanherib tadi, gitu. Bahkan dikatakan kalau kamu berharap kepada Mesir, itu seperti bambu yang patah yang menusuk kepada orang yang bertopang kepadanya. Itulah Mesir pada waktu itu. Jadi Hizkia dalam satu kondisi di mana dia sudah terjepit, dalam satu kondisi di mana kekuatannya sudah hilang, dan dia hendak dikalahkan habis-habisan dan dibuang ke Asyur pada waktu itu, gitu ya. Dan kalau Anda baca cerita kelanjutannya, beberapa hal yang dilakukan oleh utusan dari Raja Sanherib ini menjadi sesuatu hal yang sangat menyakitkan Hizkia. Bagaimana mereka sangat direndahkan, dan itu semua mereka lakukan dengan bahasa Yehuda, sehingga semua rakyat mendengar pada saat itu, dan mereka memprovokasi. Mereka melakukan sesuatu untuk memprovokasi masyarakatnya bahwa kalian tidak bisa lagi ada di sini. Hizkia memberikan janji palsu, gitu ya. Lebih baik bersama-sama dengan kita ke Asyur, di sana kita punya negeri yang bagus, di sana kita punya segala sesuatu yang baik. Mereka memprovokasi masyarakat pada waktu itu, gitu ya. Itu kurang lebih yang ada pada cerita kalau kita lihat dari dua raja-raja pasal 18, gitu. Dan di sana dikatakan Hizkia mengirim 3 utusan yang tadi sudah dibilang. Salah satunya adalah bendahara di sana ada panitera, dan di sana juga ada siapa dikatakan tadi di sana? Ada 3 orang yang diutus oleh Hizkia untuk bertemu. Di sana ada Eliakim bin Hilkiah, itu adalah kepala istana. Di sana ada Sebna panitera, dan ada Yoab bin Asaf bendahara negara, gitu ya. Dan 3 orang ini akhirnya melaporkan kepada Hizkia apa yang sudah dilakukan oleh utusan dari kerajaan Asyur, dalam hal ini adalah Sanherib tadi. Itu ya, bagaimana rakyat akhirnya diprovokasi, rakyat akhirnya dibuat supaya mereka lebih baik semua kita pindah ke Asyur, lebih baik kalian di Asyur, jangan berharap lagi pada Hizkia. Hizkia tidak ada punya kemampuan apa-apa lagi. Hizkia direndahkan di depan banyak orang, kerajaannya direndahkan, digambarkan bahwa mereka hanya berharap pada Mesir yang tidak lain adalah bambu yang terkulai patah yang menusuk pada orang yang berharap kepadanya, gitu ya. Dan cerita ini kalau kita lanjutkan di dalam 2 Raja-Raja 19, di sana mulai digambarkan bahwa Hizkia akhirnya merobekkan pakaiannya, Hizkia merendahkan diri dan membawa itu semua di hadapan Tuhan, gitu ya. Dalam satu kondisi terjepit, dalam satu kondisi di mana kerajaannya hampir dikuasai, Yerusalem, Yehuda sudah dikuasai, tetapi tinggal bagaimana kerajaannya diruntuhkan dan mereka semua akan diangkut ke Asyur pada waktu itu, gitu ya. Dan masyarakat mulai diprovokasi dengan gambaran bahwa Allahmu tidak bisa menolong kau. Hizkia hanya memberikan harapan yang palsu. Hizkia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, gitu ya. Dan di pasal 19 di 2 Raja-Raja tadi digambarkan bahwa Hizkia merobekkan pakaiannya dan dia berkabung dan dia masuk dalam rumah Tuhan, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang pertama dikatakan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu ia masuk ke rumah Tuhan, gitu. Dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia berkata pada Tuhan, dia mengungkapkan semua permohonannya kepada Tuhan. Dan waktu itu datang firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, bahwa kerajaannya tidak akan runtuh di tangan orang Asyur, gitu ya. Dan kalau Anda lanjutkan beberapa ayat di bawahnya, pada waktu itu juga Hizkia mendengar beberapa raja yang lain, Raja Ethiopia, yang kemudian mengungkapkan hal yang tidak bagus juga, gitu ya. Bagaimana Hizkia sudah tidak ada harapan. Dalam 2 Raja 19 ayat 14 dikatakan, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan, gitu ya. Hizkia dalam satu kondisi di mana dia tidak ada harapan kepada siapapun juga kecuali kepada Tuhan. Dia tidak bisa berharap kepada Mesir, dia tidak berharap kepada siapapun. Bahkan pada waktu utusan dari Raja Sanherib itu merendahkan mereka, dikatakan kalau kami sediakan kalian kuda dan kalian sediakan penunggangnya, maka satu dari orang bawahan kita yang paling kecil pun tidak bisa kamu bunuh, gitu ya. Itu menggambarkan suatu kemampuan militer yang sudah tidak bisa diandalkan lagi, gitu ya. Bahkan sekalipun kuda disediakan juga mereka tidak akan mampu lagi berperang, gitu. Dan Hizkia membawa itu di bawah kaki Tuhan, dia membawa ke bait Tuhan dan dia membentangkan itu di hadapan Tuhan dan harapannya hanya pada Tuhan,
Gitu ya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bagaimana Nabi Yesaya meneguhkan semuanya, bagaimana Nabi Yesaya meyakinkan bahwa kerajaan Yehuda tidak akan jatuh, kerajaan Yehuda akan bertahan, kerajaan Yehuda tidak akan dibuang ke Asyur. Gitu ya. Dan kalau Anda lanjutkan dari pasal 19 tadi, ayat 35, saya langsung loncat ke ayat 35. Cerita lebih detailnya Anda silahkan baca di 2 Raja-Raja 18 dan 19. Gitu ya. Di 2 Raja-Raja 19 ayat 35 dikatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Gitu ya. Dan itu betul-betul suatu hal yang luar biasa bagaimana Tuhan menjawab doa Hizkia, bagaimana pengharapan Hizkia di dalam Tuhan bukan sesuatu hal yang sia-sia, dan malaikat Tuhan berperang menggantikan orang-orang Hizkia pada waktu itu. Malaikat Tuhan berperang bagi Hizkia pada waktu itu dan membunuh sekian banyak orang Asyur pada malam itu. Dan dikatakan di sana dia membunuh 85.000 orang, gitu ya, orang-orang Asyur, dan mereka mati belaka di sana. Gitu. Dan akhirnya memang kita tahu bagaimana kerajaan selatan, kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Hizkia berhasil bertahan dan dia selamat, tidak sampai terbuang ke kerajaan Asyur seperti halnya kerajaan utara yang terlebih dahulu dikalahkan. Walaupun kemudian sekitar 100 tahun lebih kemudian baru kerajaan selatan dibuang ke Babilonia. Gitu ya. Itulah sebegal cerita yang kita tahu dalam firman Tuhan tentang seorang raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, yaitu Raja Hizkia. Mungkin kalau Anda mendengar Hizkia, salah satu yang cukup populer adalah bagaimana dia sakit dan hampir mati, dan Tuhan memperpanjang umurnya. Tetapi di samping cerita itu ada cerita yang tadi, bagaimana Hizkia dalam kondisi yang sangat terjepit dikepung oleh Asyur, yang sebelumnya Asyur sudah mengalahkan kerajaan utara, di bawah pimpinan waktu itu Salmaneser. Gitu ya. Dan raja berikutnya adalah Sanherib tadi mencoba menyerang kerajaan Hizkia, yaitu kerajaan selatan. Gitu. Dan Hizkia sebenarnya sudah dalam kondisi direbut, sudah membayar upeti, dia harus mengerat emas dari bait Allah. Itu untuk melakukan itu semua, dan dia dalam kondisi diejek-ejek, dia dalam kondisi dihinakan, dan dalam kondisi di mana waktu itu orang-orang penduduk Yerusalem diprovokasi supaya mereka bersama-sama berpindah semua ke Assyria atau ke Asyur pada waktu itu. Gitu ya. Dan Hizkia membawa itu semua di bawah kaki Tuhan, dan Hizkia membawa itu semua, membentangkan semuanya di hadapan Tuhan, dan dia mengenakan kain kabung, dan kemudian Allah tidak membuat semuanya sia-sia. Pengharapan dan ketergantungan Hizkia kepada Tuhan itu membuahkan hasil, dan malaikat Tuhan berperang menggantikan semuanya. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai hal berharap kepada Tuhan. Ini menjadi sesuatu hal mungkin yang tidak aneh. Ini menjadi sesuatu hal yang sudah sering kita dengar, bagaimana kita harus berharap kepada Tuhan, bagaimana ada kuasa di dalam sebuah pengharapan. Gitu ya. Dengan berharap itu membuat kita memiliki suatu kemampuan untuk bertahan dalam sebuah keadaan yang sulit. Dengan pengharapan membuat seseorang bertahan karena dia tahu ada sesuatu yang lebih baik di balik semuanya. Gitu ya. Tapi di sini saya ingin menekankan beberapa hal mengenai hal berharap. Gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi dalam pelajaran Hizkia, yang pertama yang menjadi hal pertama yang ditegur, yang diejek-ejek oleh orang Asyur pada waktu itu, bahwa Hizkia mencoba berharap pada Mesir. Bahkan dia digambarkan bahwa Mesir itu seperti bambu yang sudah patah yang menusuk pada orang yang menopangnya, kepada orang yang menopang kepadanya, gitulah. Seperti itulah gambaran Firaun pada waktu itu. Jadi menopang pada Mesir itu semata-mata hanya melukai dirinya sendiri. Bertopang pada Mesir itu semata-mata hanya menjadi sesuatu hal yang sia-sia, malah yang bisa membunuh dirinya sendiri. Gitu ya. Dan kalau kita bicara berharap pada Tuhan, maka ada beberapa hal yang saya ingin kita perhatikan sama-sama. Betul, pengharapan itu sesuatu hal yang penting. Betul, pengharapan itu membuat seseorang bertahan untuk menanti-nantikan sesuatu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, gitu ya. Tetapi kita tidak boleh salah, kita tidak boleh sembarangan berharap, gitu ya. Kita harus tahu dengan persis kepada siapa kita berharap. Kalau Anda perhatikan misalnya dalam beberapa kejadian dalam kehidupan kita sehari, misalnya ada seorang ayah misalnya menjanjikan sesuatu kepada anaknya, kalau kamu sekolah belajar yang baik, maka nanti Papa mau sekolahkan kamu di luar negeri misalnya. Si anak dia berjuang, dia berusaha, dia melakukan segala sesuatu, dia berjerih payah dengan satu harapan bahwa ayahnya akan mengirim dia ke luar negeri. Yang menjadi tempat dia berharap adalah ayahnya. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa seseorang bisa berharap bukan kepada Tuhan. Gitu ya. Misalnya lagi, sekarang dalam kondisi pandemi ini banyak pedagang-pedagang atau rakyat-rakyat kecil yang berharap kepada pemerintah. Pada saat pemerintah berjanji, kita akan usahakan supaya pemulihan ekonomi berjalan sebaik mungkin. Kita usahakan supaya herd immunity segera tercipta sehingga roda ekonomi kembali berputar.
Dan orang-orang yang pedagang-pedagang kecil ini mereka bertahan, mereka mempunyai suatu pengharapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi pengharapan mereka gantungan pada pemerintah. Itu salah satu contohnya. Gitu ya, saudaraku. Dan banyak hal dalam kehidupan kita di mana kita memang berharap, kita memang mempunyai pengharapan. Tetapi pengharapan itu kita gantungan pada sesuatu hal yang salah. Gitu ya, saudaraku ya. Seperti tadi Hizkia, dia punya pengharapan, tapi sebelumnya dia sempat berharap pada Mesir, dan itu pengharapan yang salah. Gitu ya. Itu melatih kita bahwa kita tidak bisa menggantungkan harap kepada sesuatu. Kita tidak bisa menggantungkan harap kepada orang tua kita tidak bisa menggantungkan harap kepada pemerintah, kita tidak bisa menggantungkan harap hanya kepada satu organisasi atau satu tokoh tertentu. Gitu ya. Jadi hal yang pertama kalau kita bicara soal pengharapan, kita semua perlu punya pengharapan. Pengharapan itu yang membuat kita bertahan. Tetapi jadi pertanyaan adalah kepada siapa kita berharap. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa hal dalam firman Tuhan tentang hal berharap. Di Yesaya 2 ayat 22 dikatakan, janganlah berharap pada manusia. Ini yang pertama kata firman Tuhan. Gitu ya. Sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah dia dapat dianggap? Siapapun yang kita harapkan, gitu ya, firman Tuhan katakan jangan berharap pada manusia. Kita boleh mempunyai pengharapan, tapi hati-hati saudaraku, jangan gantungkan harapan kita kepada satu manusia tertentu. Ada orang yang tadi saya udah bilang, mungkin ada ayah yang menjanjikan kalau kamu belajar, nanti kamu akan papa kirim sekolah di luar negeri, misalnya seperti itu. Gitu ya. Belum tentu nanti pada masanya, papanya masih punya kesanggupan untuk melakukan itu. Betul saudaraku? Gitu ya. Dan itulah bentuk bahwa kita tidak boleh menghantungkan harap pada seseorang. Gitu ya. Dalam firman Tuhan kita katakan jangan berharap pada manusia. Gitu ya. Dalam Yesaya 20 ayat yang kelima dikatakan, maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka. Mereka bergantung pada Ethiopia dan mereka menjadi malu, gitu ya. Karena Ethiopia bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Membanggakan Mesir menjadi sesuatu hal yang percuma, sama seperti tadi Hizkia tadi. Dan itu seperti bambu yang patah yang akhirnya menusuk pada orang yang bergantung kepadanya. Gitu ya. Ayat yang lain dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Di sana Paulus mengajar Timotius jangan menggantungkan pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Tadi saya ngasih contoh pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang kecil yang mungkin dalam kondisi dia berharap pada pemerintah kondisi akan lebih baik, gitu. Tapi mungkin juga ada pengusaha-pengusaha besar dengan kemampuan ekonominya, keuangannya yang tinggi, mereka tidak masalah, silakan aja ekonomi keadaan mau berapa lama. Toh kalau perusahaan ini bangkrut, saya tinggal buka perusahaan yang lain. Dia berpikir bahwa uangnya adalah harapan dia. Dia berpikir bahwa kemampuan ekonominya yang kuat menjadi sesuatu yang dia bisa andalkan dan dia bisa harapkan di masa depan. Gitu ya, dia tidak menjadi pusing, dia tidak menjadi khawatir dengan apapun juga, terserah pemerintah mau ngomong apa, tapi dia pikir kalau sampai terjadi situasi yang memburuk, perusahaan ini tutup, tenang aja, nanti kita bisa buka perusahaan yang lain, karena dia mengharapkan pada sesuatu yang dianggap bisa diandalkan, yaitu kekayaan. Padahal dalam firman Tuhan tadi dikatakan jangan mengharapkan pada sesuatu yang tak tentu, misalnya kekayaan. Gitu ya, jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, yaitu kekayaan, kata firman Tuhan. Dalam Yeremia 14 ayat 22 dikatakan, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya? Gitu ya. Pengharapan kita tidak bisa pada dewa yang mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, yang mempunyai tangan tetapi tidak bisa menolong, yang mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Gitu ya, yang dibuat dari ukiran tangan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia harus diangkat dan dipindahkan, dan pengharapan kita tidak bisa digantungkan pada hal seperti itu juga, gitu ya. Dan itu yang membedakan pengharapan antara orang benar dengan orang fasik. Kita semua mungkin punya pengharapan, kita semua punya sesuatu untuk kita harapkan, tapi yang membedakannya adalah kepada siapa kita berharap, gitu ya. Dalam Amsal dikatakan seperti ini, Amsal 11 ayat yang 7 dikatakan, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Banyak orang yang memang punya pengharapan, tapi dia menggantungkan pengharapan pada uangnya, dia menggantungkan pengharapan pada kemampuannya,
dia mengharapkan menggantungkan harapannya pada koneksinya dan macam-macam. Dan itulah yang membedakan orang benar dengan orang fasik. Orang benar menggantungkan harapnya kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi yang pertama yang kita belajar dari Hizkia ini, mari jangan menggantungkan harap kita pada sesuatu hal yang bukan Tuhan. Gantungan harap kita hanya kepada Tuhan. Gitu ya. Jangan bergantungkan pada kekayaan, jangan bergantung pada manusia, jangan berharap pada manusia. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa kita harus berharap pada Tuhan? Apa sih yang menyebabkan bahwa Tuhan itulah yang harus menjadi harapan kita. Tuhan itulah tempat kita berharap. Gitu ya. Dalam firman Tuhan yang waktu kita baca tadi Hizkia, pada akhirnya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bagaimana Hizkia datang ke rumah Tuhan dengan mengain kain kabung, dan kemudian dia membentangkan semuanya dan malaikat Tuhan berperang ganti mereka. Gitu ya. Saya berikan 3 alasan kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan. Saya akan tunjukkan ada 3 alasan penting kenapa kita perlu berharap dan hanya berharap kepada Tuhan. Gitu ya. Yang pertama adalah karena Tuhan mempunyai janji yang tidak pernah berubah. Dasar dari sebuah pengharapan itu janji, saudaraku. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya kasih contohkan, misalnya seorang anak berharap pada ayahnya untuk nanti sekolah di luar negeri, itu karena ayahnya memberikan janji. Betul ya, saudaraku ya? Gitu ya. Dan janji yang diberikan manusia itu bisa berubah. Gitu ya. Seorang pedagang kecil yang tadi saya bilang, dia berharap ekonomi menjadi berubah. Karena apa? Dia melihat bahwa pemerintah memberikan janji. Betul ya? Jadi dasar dari sebuah pengharapan itu janji. Dan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Mazmur 12 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ini bukan janji yang main-main. Gitu ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka tidak ada yang bisa membatalkannya. Gitu ya. Jadi itu yang membuat kita bisa berharap. Kalau Allah berjanji, maka janji Allah itulah tempat kita berharap. Gitu ya. Janji manusia bisa berubah. Gitu ya. Janji manusia bisa berubah. Bahkan potensi atau kemampuan suatu benda yang kita andalkan, anggaplah uang misalnya, kemampuannya bisa berubah. Gitu ya. Dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itu membuat kita harus berharap pada Tuhan. Firman Tuhan katakan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah main-main dengan janjinya. Kalau Allah berjanji, maka dia akan menepatinya, dan dasar berharap itu adalah janji. Gitu ya. Janji manusia bisa berubah, tapi janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah, dan dia teruji dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Gitu ya. Dan kalau Tuhan sudah berkata, dia tidak akan melakukannya. Dalam Mazmur 119 ayat 114 dikatakan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Dari mana kita tahu janji Tuhan? Dari firman Tuhan. Gitu ya. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu bukan pengharapan yang tidak ada dasar firman Tuhannya. Dasar dari sebuah pengharapan itu adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan semua tertulis dalam firman Tuhan. Gitu ya. Karena itu tadi dalam Mazmur dikatakan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu, aku berharap kepada janji-Mu, aku berharap pada perkataan-Mu. Gitu ya. Dan itulah sebabnya kita harus berharap pada Tuhan. Jadi alasan yang pertama kita harus berharap pada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji, dan kalau Allah berjanji, maka dia tidak akan mengubahnya. Gitu ya. Manusia bisa mengubah janji, tetapi Tuhan tidak. Gitu ya. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus berharap pada Tuhan. Alasan yang kedua yang saya tulis di sini adalah Tuhan punya kesanggupan untuk melakukannya. Gitu ya. Tadi saya ambil ilustrasi misalnya, dulu kita berpikir bahwa dengan kita mempunyai uang misalnya 50 juta pada tahun-tahun sekitar 98, uang itu mempunyai kemampuan untuk membeli rumah. Gitu ya. Dengan uang kurang lebih 50 juta rupiah ya, pada tahun mungkin anggaplah sekitar 98 gitu ya. 98 atau 97 ya, anggap sekitar segitu ya. Gitu ya. Jadi dengan uang segitu, uang itu mempunyai kemampuan untuk membeli sebuah rumah. Gitu ya. Tetapi berjalannya waktu, maka kemampuannya akan berkurang sehingga uang itu tidak cukup lagi untuk membeli rumah. Ngerti maksud saya? Gitu ya.
Dan itu yang berbeda dengan Tuhan. Kemampuan Tuhan tidak pernah berkurang. Saya contoh secara lain, misalnya tadi seorang ayah yang menjanjikan sesuatu kepada anaknya, sesuai dengan seiring dengan perjalanan waktu, kemampuan secara ekonomi si ayah itu bisa menurun sehingga dia tidak mampu lagi memenuhi janjinya. Gitu ya, sehingga pengharapan si anak tadi menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ayahnya punya kemampuannya berubah, kemampuannya menurun. Dan itu yang tidak akan dialami Tuhan. Kemampuan Tuhan untuk memenuhi janji itu tidak akan pernah berubah. Pertama, janji akan terus tetap, itulah dasar sebuah pengharapan. Dan yang kedua, Allah tidak pernah berkurang dalam kemampuannya untuk memenuhi janjinya. Gitu ya. Dalam Yeremia 32 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, dan kekuatanmu yang besar, dan dengan tanganmu yang terentang, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk mengenapi setiap janjinya, itu tidak pernah berkurang. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus katakan, di dalam tanganku kepadaku telah diberikan kuasa, di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Gitu ya. Dan itu kata firman Tuhan. Gitu ya. Dalam Yeremia 32 lagi, ayat 27 sedikit di bawahnya. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu pun yang mustahil bagiku? Gitu ya. Ini alasan yang kedua, kenapa kita harus berharap. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Alasan yang pertama, karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Alasan yang kedua, karena kemampuan Tuhan tidak pernah berubah untuk memenuhi janjinya. Gitu ya. Allah tidak pernah berubah, segala kuasa dalam tangannya, dan dia tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan dia adalah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah yang mustahil baginya? Gitu. Dalam Ibrani 6 ayat 18 dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Gitu ya. Karena Allah tidak mungkin berubah, maka kita punya keberanian untuk mencapai pengharapan yang ada di depan kita. Jelas, saudaraku? Jadi, mari kita berharap pada Tuhan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang pertama, janji Tuhan tidak pernah berubah. Alasan yang kedua, kesanggupan Tuhan untuk memenuhi janjinya itu tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, kata firman Tuhan, kalau kita bicara soal pengharapan, kita mengharapkan pada sesuatu hal, tentunya kita bicara soal rekam jejak atau track record, betul ya? Gitu ya. Misalnya kita berharap, masa depan kita akan menjadi cerah pada kalau kita kuliah di satu universitas A. Kita tentunya lihat dong, track record-nya, rekam jejaknya bagaimana. Apakah memang di sana harapan kita bisa tercapai atau tidak? Jangan-jangan itu cuman sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pasti, gitu ya. Kita harus lihat historisnya bahwa kita memang bisa berharap di sana untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Betul kan begitu? Gitu. Dan dalam firman Tuhan, kalau kita bicara soal rekam jejak atau track record, maka sudah terbukti, saudaraku, di setiap negara, dimanapun, di setiap zaman, ada banyak orang-orang yang sudah berharap kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan hal itu. Gitu ya. Kita akan lihat satu ayat dalam Mazmur 130 ayat 7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan yang kedua, dia bilang, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Track record Allah sudah teruji bahwa dia selalu memenuhi apa yang dia janjikan. Bahwa dia selalu menjadi tempat di mana orang berharap kepadanya tidak akan sia-sia. Contohnya yang tadi kita lihat dalam firman Tuhan tentang Hizkia. Jelas, saudaraku? Jadi apalagi yang kita harus lakukan? Apalagi yang harus kita pikirkan bahwa Allah itulah tempat kita berharap. Itu ya. Dasar dari sebuah pengharapan adalah janji. Dan kalau Allah berjanji, dia bukan manusia yang menyesal. Kalau Allah berjanji, maka dia akan melaksanakannya. Dan yang kedua, kesanggupan Allah untuk memenuhi janjinya tidak akan berubah karena dia adalah Allah segala sesuatu. Dia adalah Allah segala makhluk dan tidak ada yang mustahil baginya. Dan yang ketiga, kita lihat dalam firman Tuhan bahwa sepanjang zaman, sejak ada umat manusia di negara manapun dengan suku bangsa apapun juga, Allah sudah terbukti bahwa orang yang berharap kepadanya tidak pernah kecewa. Dan dalam firman Tuhan dikatakan dia sudah banyak kali mengadakan pembebasan. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada Mesir. Janji mereka bisa berubah, kemampuan mereka bisa berubah. Track record-nya belum tentu selalu bagus, saudaraku. Jelas ya, saudaraku ya. Dan inilah tiga hal yang membuat alasan kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Dan salah satu contoh yang saya ambil tadi adalah Hizkia. Bagaimana itu semua menjadi bukti bahwa pada saat Hizkia bergantung kepada Allah, kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda diselamatkan dari penyerangan Asyur, dan kerajaan Yehuda bertahan. Gitu ya, saudaraku ya.
Kita lihat beberapa ayat penutup yang lain. Dalam Ratapan 3 ayat 25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jelas, saudaraku? Jadi mari kita semua berharap, tapi jangan berharap sembarangan. Mari berharap kepada Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan kita, karena dasar dari sebuah pengharapan adalah janji. Taruh janji Tuhan dalam hati kita, itulah yang menjadi dasar kita berharap. Dan janjinya tidak pernah berubah. Dan yang kedua, ingat selalu bahwa Dia Allah yang berkuasa. Kesanggupan Dia untuk memenuhi janjinya tidak akan pernah berubah. Dan Dia punya rekam jejak yang sangat sempurna bahwa Dia adalah Allah yang menolong setiap orang yang bergantung padanya. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan Allah itu baik bagi orang yang berharap padanya. Jelas, saudaraku? Mari dalam segala keadaan gantungkan harap kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.